Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maf'ula Aswida Alma, NPM 19130210348 dari kelas 5A7 Manajemen. Kompetisi global yang dihadapi oleh bangsa-bangsa di dunia membawa implikasi-implikasi dalam kehidupan, baik dalam dunia bisnis, politik, sosial dan budaya, dan juga transformasi ideologi. Berbagai implikasi tersebut mau tidak mau harus disikapi oleh setiap negara dalam rangka berakselerasi dan beradaptasi atas perubahan global yang terjadi. Bagi organisasi bisnis global akan memiliki kecenderungan pada aktivitas transaksi finansial semata, namun sudah mengarah pada interaksi kemasyarakatan, seperti pembentukan perserikatan bisnis internasional, kerjasama antara dua atau lebih perusahaan multinasional yang didesain untuk meraih keuntungan secara bersama. Dengan memperhatikan berbagai tantangan yang dihadapi dan kompleksnya penyikapan yang harus dilakukan, maka akan sangat dibutuhkan sumber daya manusia yang benar-benar berkualitas dan mampu bersaing. Sumber daya manusia yang memiliki komitmen terhadap perusahaan dan siap berkompetisi menghadapi tantangan adalah harta yang sangat berharga di antara sumber daya lain yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, baik yang tangible maupun yang intangible. Berhubungan dengan uraian sebelumnya, hal pokok yang menjadi bahasan utama dalam presentasi saya kali ini adalah definisi mengenai manajemen sumber daya manusia atau MSDM, khususnya MSDM internasional dan juga ruang lingkupnya. Ruang lingkup MSDM internasional menurut Dowling dalam Schiller tahun 1994 membatasi ruang lingkup manajemen sumber daya manusia internasional meliputi fungsi MSDM, tipe pekerja, dan negara yang terlibat. Fungsi MSDM meliputi 4 aktivitas. Yang pertama ada fungsi akuisisi, meliputi perencanaan, penarikan, dan sosialisasi. Yang kedua ada fungsi pengembangan, meliputi pelatihan, pengembangan, dan pembinaan. Yang ketiga ada fungsi pemeliharaan, meliputi kesehatan dan keselamatan kerja serta hubungan kerja. Dan yang terakhir ada fungsi motivasi, meliputi evaluasi, penghargaan, kompensasi, dan disiplin. Tipe pekerja atau karyawan yang dapat dibedakan berdasarkan negara asalnya. Yang pertama ada local national atau karyawan yang berasal dari negara tempat perusahaan beroperasi. Yang kedua ada expatriates, yaitu karyawan yang berasal dari negara asal perusahaan. Selanjutnya ada third country national, yaitu karyawan yang berasal dari negara ketiga. Negara yang terlibat dalam operasi. Yang pertama ada negara tuan rumah, tempat perusahaan beroperasi, atau host country. Yang kedua, ada negara asal perusahaan atau home country. Dan yang terakhir, ada negara-negara yang bukan negara asal dan negara tuan rumah atau other countries. Definisi manajemen sumber daya manusia internasional. Manajemen sumber daya manusia internasional adalah penggunaan sumber daya global untuk mencapai tujuan organisasi tanpa memandang batas geografis. Bidang manajemen SDM global dikarakteristikan oleh 3 pendekatan, yaitu yang pertama, manajemen SDM global menekankan manajemen lintas budaya atau cross-cultural management.
yaitu meliputi perilaku manusia dalam organisasi dari perspektif internasional. Yang kedua, dikembangkan dari hubungan industrial, komparatif, dan literatur MSDM dan berusaha untuk menggambarkan, membandingkan, dan menganalisis sistem SDM di beberapa negara. Yang ketiga, berusaha untuk memberikan fokus pada aspek manajemen SDM di perusahaan-perusahaan multinasional. Perbedaan MSDM domestik dan internasional. Yang pertama, lebih banyak fungsi. Terdapat fungsi untuk dijalani pada MSDM internasional yang tidak terdapat pada domestik. Di antaranya, perpajakan internasional, relokasi dan orientasi internasional, pelayanan administratif bagi orang-orang asing, dan relasi dengan pemerintahan yang sempit. Yang kedua, lebih banyak fungsi heterogen. Walaupun fungsi yang sama harus dijalani, semua menjadi lebih kompleks dan beragam karena semuanya harus dilimpahkan kepada kelompok-kelompok pegawai yang berbeda. Yang ketiga, lebih banyak terlibat dalam kehidupan pribadi pegawai. Dengan adanya nilai penting transfer pegawai internasional bagi perusahaan multinasional, seleksi, pelatihan, dan manajemen untuk orang-orang asing seringkali melibatkan derajat keterlibatan lebih tinggi dalam kehidupan pribadi pegawai. Misalnya, pemukiman, akomodasi, sekolah, lokasi yang aman, dan lain sebagainya. Yang keempat, penekanan yang berbeda. Seiring beroperasinya perusahaan-perusahaan asing yang makin banyak, ketergantungan kepada orang-orang asing sering digantikan oleh pemusatan perhatian kepada warga negara setempat. Hal ini mengakibatkan perluasan manajemen seperti staffing, kompensasi, serta pelatihan dan pengembangan, mengingat bahwa fungsi-fungsi tersebut berbeda pada budaya-budaya yang berbeda pada setiap negara. Yang kelima, lebih banyak pengaruh eksternal. Pengaruh eksternal terbesar bagi MSDM internasional adalah tipe-tipe pemerintahan dan kondisi ekonominya. Tetapi sebagian mungkin saja berpikir bahwa pengaruh-pengaruh eksternal lainnya adalah persatuan-persatuan organisasi, konsumen, dan kelompok-kelompok kepentingan lainnya. Variabel yang memoderasi perbedaan antara MSDM domestik dan MSDM internasional. Yang pertama, lingkungan kebudayaan. Sebuah karakteristik penting dari budaya adalah budaya merupakan suatu proses tidak begitu terlihat, sehingga seseorang tidak selalu sadar akan efeknya terhadap nilai-nilai, sikap-sikap, dan perilaku-perilaku. Seseorang biasanya harus berhadapan dengan suatu budaya yang berbeda agar menghargai efek tersebut sepenuhnya. Yang kedua, tipe industri. Menurut Porter menyatakan bahwa industri di mana perusahaan multinasional terlibat adalah sangat penting karena pola-pola persaingan internasional bervariasi secara luas dari satu industri ke industri lainnya, di mana persaingan pada setiap negara tidak tergantung pada persaingan di negara lain. Yang ketiga, keyakinan perusahaan multinasional terhadap pasar domestik negara asalnya. Faktor penting yang sering diabaikan yang mempengaruhi perilaku perusahaan multinasional dan praktek-praktik SDM adalah tingkat keyakinan perusahaan multinasional tersebut pada pasar domestik negara asalnya. Misalnya, ketika kita memeriksa daftar perusahaan-perusahaan yang amat besar, biasanya diasumsikan bahwa
perspektif pasar global, dominan dalam budaya, dan pemilihan perusahaan. Masalah-masalah bagi perusahaan multinasional atau global. Hambatan-hambatan kebudayaan. Satu tantangan terbesar bagi MSDM internasional, juga bagi keberhasilan bisnis internasional pada umumnya adalah mengatasi hambatan-hambatan yang sering ditimbulkan oleh adanya perbedaan-perbedaan kebudayaan antar negara-negara. Proses-proses manajemen. Ketidakmampuan untuk menggabungkan gaya manajemen dan korporasi dalam usaha patungan atau merger dan akuisisi, serta penolakan yang ditemukan ketika berusaha melaksanakan gaya atau perusahaan induk di cabang luar negeri, menunjukkan betapa pentingnya masalah ini terjadi. Masalah-masalah organisasi. Pada saat ada peningkatan kebutuhan untuk jasa-jasa internasional dari fungsi MSDM internasional, misalnya ketika kebutuhan akan peningkatan jumlah ekspatriat muncul, aktivitas-aktivitas ini mungkin bukan inti utama dari fungsi SDM atau sebagian, karena banyak jasa ini dapat disediakan oleh para konsultan atau melalui bentuk-bentuk temporer lainnya. Tantangan MSDM internasional. Globalisasi. Globalisasi mendominasi horizon persaingan. Konsepnya sendiri sudah lama, tetapi intensitas tantangan yang diciptakan semakin terasa. Globalisasi memunculkan dan mengisyaratkan produk baru, pasar baru, mindset baru, kompetensi baru, dan cara pikir bisnis yang baru. Diseminasi pengetahuan dan inovasi, menyebarkan pengetahuan dan praktek yang paling canggih ke seluruh organisasi dengan mengabaikan dari mana asalnya. Fokus kapabilitas atau kompetensi, menghadapi lingkungan bisnis yang selalu berubah, semakin global dan syarat teknologi, maka penarikan, pengembangan dan pemeliharaan kompetensi dan intelektual sosial kapital menjadi sangat penting. Strategi pengembangan yang dilakukan manajer SDM di suatu perusahaan, yang pertama, melakukan pelatihan, yang kedua, pendidikan, yang ketiga, pembinaan, yang keempat, rekrutmen, yang kelima, mengadakan perubahan sistem, yang keenam, kesempatan, dan yang terakhir, penghargaan. Perbedaan antar negara, perbedaan budaya, sistem ekonomi, hubungan hukum politik dan industrial, teknologi, dan demografi. Revolusi kualitas. Komponen sukses berikut yang akan menjadi semakin penting adalah penyediaan produk dan pelayanan yang berkualitas. Gerakan gugus kendali mutu TQM sebagai contoh akan menjadi competitive edge dalam industri. Standarisasi dan sertifikasi kualitas produk akan memandu terjadinya revolusi kualitas. Penyebaran. Kemudahan menempatkan keterampilan yang tepat di tempat yang dibutuhkan dengan mengabaikan lokasi geografis negaranya. Faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja global. Dorongan untuk perubahan, persaingan global, pertumbuhan dalam merger akuisisi dan aliansi, rekruturisasi organisasi, dan kemajuan teknologi dan telekomunikasi. Tantangan-tantangan manajerial. Yang pertama, mengembangkan pemikiran global. Yang kedua, mekanisme pengendalian informasi. Yang ketiga, komunikasi horizontal. Yang keempat, batasan silang dan tim virtual. Yang kelima, penugasan internasional. Yang keenam, kelangsungan hidup dan pertumbuhan. Mewajibkan perusahaan multinasional untuk memiliki yang pertama fleksibilitas,
yang kedua tanggapan lokal, yang ketiga pembagian pengetahuan, dan yang terakhir pengalihan kompetensi. Tenaga kerja asing. Berbicara masalah MSDM internasional, artinya kita berbicara tentang tenaga kerja atau karyawan yang berasal dari negara lain dan hal-hal yang berhubungan dengan persiapan mereka dalam bekerja di negara tujuan. Tenaga kerja yang berasal dari negara lain disebut sebagai tenaga kerja asing atau TKA bagi negara di mana TKA itu dipekerjakan. Di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2008 tentang tata cara penggunaan tenaga kerja asing, yang dimaksud dengan tenaga kerja asing atau TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. Masalah yang mungkin timbul dari tenaga kerja asing. Yang pertama, tenaga kerja asing atau immigrant labor dapat dianggap merugikan karena mengambil pekerjaan penduduk asli pada saat keadaan ekonomi membaik. Yang kedua, ras atau perselisihan dengan penduduk asli negara penerima. Yang ketiga, ledakan jumlah imigran dan ketidakteraturan yang ditimbulkan. Sekian presentasi saya mengenai definisi MSDM internasional dan ruang lingkupnya. Semoga penjelasan saya dapat bermanfaat. Dan saya mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.